siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia menggambarkan bagaimana senyawa dan unsur kimia dapat berpindah dari komponen biotik ke komponen abiotik maupun sebaliknya. Siklus biogeokimia yang ada di ekosistem diantaranya adalah siklus air, nitrogen, fosfor, dan karbon. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah siklus air. Panas matahari menyebabkan air laut dan sumber air lainnya mengalami penguapan atau evaporasi. Cahaya matahari juga dapat menyebabkan transpirasi atau penguapan air dari tubuh tumbuhan. Uap air dari proses evaporasi dan transpirasi naik ke atmosfer lalu membentuk awan. Jika melewati suhu dingin, uap air akan mengalami kondensasi menjadi titik-titik air dan kemudian jatuh ke bumi. Peristiwa ini disebut presipitasi atau hujan. Air yang menghujani permukaan bumi dapat mengalir ke sungai atau menembus permukaan tanah menjadi air tanah. Air sungai dan air tanah dapat mengalir kembali ke laut, lalu mengalami evaporasi kembali. Selanjutnya kita bahas siklus nitrogen. Nitrogen bisa masuk ke ekosistem melalui proses fiksasi atau pengikatan gas nitrogen yang ada di atmosfer oleh bakteri. Nitrogen yang difiksasi kemudian diubah menjadi amonium. Amonium kemudian masuk ke proses nitrifikasi menjadi nitrit yang nantinya diubah menjadi nitrat. Nitrat dapat diserap tumbuhan melalui proses asimilasi. Jika tumbuhan dimakan oleh hewan, nitrogen organik dari tubuh tumbuhan dapat berpindah ke hewan tersebut. Setelah makhluk hidup mati, nitrogen dapat kembali ke tanah dalam bentuk amonium melalui proses dekomposisi. Nitrogen dari tanah bisa kembali lagi ke atmosfer melalui proses denitrifikasi. Siklus biogeokimia selanjutnya adalah siklus fosfor. Fosfor banyak terdapat di batuan yang terbentuk dari sedimentasi di bawah perairan. Batuan ini kemudian naik ke daratan karena adanya proses pengangkatan geologis. Hujan akan melumpuhkan batuan dan membawa fosfat yang ada di batuan tersebut larut ke dalam tanah dalam bentuk ion fosfat. Ion fosfat dapat diserap oleh tumbuhan. Fosfor dalam tubuh tumbuhan dapat berpindah ke organisme lain melalui rantai makanan. Setelah organisme hidup mengalami kematian, fosfor dapat berpindah kembali ke tanah melalui proses dekomposisi dan larut dalam air tanah. Kemudian, fosfor terbawa oleh air tanah hingga menuju perairan lalu bersatu dengan senyawa lainnya membentuk sedimen atau endapan. Sedimen ini nantinya akan membentuk batuan yang bisa terangkat ke daratan melalui proses pengangkatan geologis. Terakhir, kita akan membahas siklus karbon. Karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk gas seperti karbon dioksida. Karbon dioksida dapat diserap oleh tumbuhan dan diubah menjadi karbohidrat melalui fotosintesis. Karbon pada karbohidrat di tubuh tumbuhan bisa berpindah ke organisme lainnya melalui rantai makanan. Karbon yang ada pada makhluk hidup bisa kembali lagi ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida hasil respirasi. Proses pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan bensin juga bisa menghasilkan gas karbon dioksida. Jika makhluk hidup mati, maka karbon yang ada di tubuhnya akan kembali ke tanah melalui proses dekomposisi. Dalam waktu yang lama, jasad organisme dapat menjadi sumber bahan bakar fosil. Kita sudah membahas bagaimana aliran energi dan siklus biogeokimia berlangsung di ekosistem. Dengan mempelajari aliran energi dan siklus biogeokimia, kita bisa memahami bagaimana energi dan senyawa atau unsur kimia bisa berpindah di ekosistem, serta bagaimana peran makhluk hidup dalam proses tersebut. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara faktor abiotik dan biotik di ekosistem. Oleh karena itu, bukan hanya faktor biotik yang harus dipelihara, kondisi faktor abiotik juga harus kita jaga dengan baik agar ekosistem tetap stabil dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jika produsen memiliki energi sebesar 500.000 kJ, maka energi yang dimiliki konsumen tingkat 3 adalah sebesar. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal lebih banyak tentang topik ekologi, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kece lainnya ya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.